Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar akuntansi kuliah ke-6 mengenai siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah mengenai pencatatan jurnal penyesuaian. Yang akan kita bahas kali ini adalah satu, mengenai pengertian jurnal penyesuaian. Yang kedua adalah perlunya jurnal penyesuaian. Yang ketiga adalah jurnal penyesuaian menurut ketentuan PABU. Yang keempat adalah jurnal penyesuaian karena kesalahan pencatatan. Dan yang kelima adalah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan pencatatan pada akhir periode terhadap transaksi-transaksi tertentu dalam rangka penyajian laporan keuangan yang senyatanya atau sesuai dengan keadaan real perusahaan. Jurnal penyesuaian diperlukan agar laporan keuangan menggambarkan informasi keuangan yang senyatanya atau sesuai dengan keadaan real perusahaan. Terdapat dua alasan pentingnya jurnal penyesuaian. Pertama, karena ketentuan PABU atau beberapa jenis transaksi tertentu dicatat di akhir periode saja. Yang kedua, karena kesalahan pencatatan atau penjurnalan selama periode berjalan, terdapat kesalahan yang baru diketahui pada akhir periode. Jurnal penyesuaian berdasarkan ketentuan PABU atau pernyataan akuntansi berlaku umum. Yang pertama ada accrual, yang kedua ada alokasi biaya atau cost allocation, yang ketiga adalah conservatism, yang keempat adalah analisis biaya versus manfaat atau cost versus benefit analysis. Accrual artinya pengakuan biaya dan pendapatan berdasarkan waktu atau bulan, bukan berdasarkan kas. Pertama, terdapat dua peristiwa. Yang pertama, penerimaan dan pembayaran di muka. Yang kedua adalah penerimaan dan pembayaran kas di belakang. Pembayaran kas di muka atau pengakuan biaya. Contohnya sebagai berikut. 1 Oktober 2007 menyewa gedung sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Biaya sewa dibayar di muka pada tanggal 1 Oktober 2007. Analisanya adalah sebagai berikut. Tanggal 1 sampai dengan 31 Desember terhitung menjadi 3 bulan, yaitu biaya sewa gedung 2007 yaitu 3/12 dikali dengan 12 juta, maka kita dapat angka sebesar 3 juta. Sedangkan biaya sewa gedung 2008 yaitu dari tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 30 September 2008 adalah biaya gedung 2008 yaitu 9/12 dikali 12 juta yaitu 9 juta rupiah. Pada saat terjadinya transaksi, penulisannya adalah sebagai berikut. Sewa gedung dibayar di muka sebesar 12 juta dan kas sebesar 12 juta. Keterangannya adalah pembayaran di muka biaya sewa gedung. Maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Jadi pada tanggal 31 Desember adalah biaya sewa gedung sebesar 3 juta dan biaya sewa gedung dibayar di muka sebesar 3 juta. Pencatatan biaya sewa gedung untuk 3 bulan. Pembayaran kas di belakang atau pengakuan biaya. Pada tanggal 1 Juli 2007 menyewa kendaraan sebesar 18 juta untuk 1 tahun dibayar di belakang atau 30 Juni 2008. Maka analisanya adalah sebagai berikut. 1 Juli sampai dengan 31 Desember adalah biaya sewa untuk 2007 yaitu 6 bulan.
dibagi dengan 12 dikali dengan 18 juta, maka didapat angka 9 juta. Sementara itu biaya sewa kendaraan tahun 2008 juga 6 bulan. Maka perhitungannya adalah 6 per 12 kali 18 juta sama dengan 9 juta rupiah. Pada saat terjadinya transaksi tidak ada pencatatan atau tidak ada penjurnalan. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 bulan 12 biaya sewa kendaraan sebesar 9 juta dan utang sewa kendaraan sebesar 9 juta rupiah. Karena pencatatan ini adalah biaya sewa kendaraan yang dibayar di belakang. Selanjutnya adalah penerimaan kas di muka atau pengakuan pendapatan. Pada 1 Desember 2007 diterima pembayaran di muka untuk sewa mesin sebesar 4 juta selama 4 bulan 1 Desember 2007 sampai dengan 31 Maret 2008. Maka analisanya adalah sebagai berikut. Tanggal 1 sampai tanggal 31 adalah pendapatan sewa tahun 2007, yaitu 1 bulan dibagi dengan 4 bulan dikali dengan 4 juta, maka angkanya adalah 1 juta. Sementara 31 Desember sampai dengan 31 Maret adalah pendapatan sewa mesin tahun 2008, sebanyak 3 bulan dibagi 4 bulan dikali 4 juta, maka angkanya adalah 3 juta rupiah. Jurnal pada saat terjadi nas transaksi pada tanggal 1 bulan 12, kas sebesar 4 juta dan sewa mesin diterima di muka sebesar 4 juta, yaitu dengan keterangan penerimaan di muka pendapatan sewa mesin. Sementara itu jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Sewa mesin diterima di muka sebesar 1 juta dengan pendapatan sewa mesin sebesar 1 juta. Pencatatan pendapatan sewa mesin untuk 1 bulan saja. Penerimaan kas di belakang atau pengakuan pendapatan. Pada tanggal 1 Agustus 2007 penyewaan ruko sebesar 30 juta untuk 1 tahun. Pembayaran akan diterima di belakang pada tanggal 31 Juli 2008. Maka analisanya adalah sebagai berikut. Untuk biaya sewa ruko 2007 1 Agustus sampai dengan 31 Desember adalah 5 bulan. Maka angkanya adalah sebagai berikut. 5 per 12 kali 30 juta sama dengan 12.500.000 rupiah. Sementara untuk 31 Desember sampai dengan 30 Juli 2008 adalah biaya sewa ruko 2008, yaitu 7 per 12 dikali dengan 30 juta, maka besarnya adalah 17.500.000 rupiah. Jurnal pada saat transaksi terjadi tidak ada pencatatan, dan jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember piutang sewa ruko sebesar 12.500.000 dan pendapatan sewa ruko sebesar 12.500.000. Pencatatan adalah pencatatannya adalah pendapatan sewa ruko selama 5 bulan. The motivation. Bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum maka semuanya menjadi baik. By W.S. Rendra. Sekian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya.